Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi harga pokok produksi atau yang disingkat dengan HPP. Nah, sebelumnya kita intermezzo dulu sedikit. Tahukah kamu pekerjaan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya? Nah, pekerjaan yang dianjurkan Rasulullah kepada umatnya yaitu adalah berdagang atau berwirausaha. Nah, ini didasarkan dari dua hadis, yaitu hadis yang pertama, Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi menyatakan bahwa salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang. Lalu yang hadis kedua, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kalian tahu gak sih bahwa Nabi Muhammad SAW ini sendiri juga menjalani usaha dagang. Nah, jadi pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah berdagang atau yang nama kerennya sekarang kita sebut dengan berwirausaha. Nah, dalam berwirausaha kita pastinya butuh untuk menghitung harga pokok produksi. Jadi wirausaha itu kaitannya erat banget dengan namanya harga pokok produksi. Nah, apa sih harga pokok produksi itu? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk itu, tonton terus videonya ya, jangan di skip. Nah, harga pokok produksi atau yang biasa disingkat dengan HPP itu merupakan segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Nah, segala unsur biaya tersebut termasuk semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha untuk proses produksi pada periode tertentu, sehingga barang atau jasa tersebut siap untuk dijual. Nah, di dalam HPP itu berisi hal-hal yang berhubungan dengan produksi, seperti alat produksi, bahan baku, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Nah, harga pokok produksi ini juga menjadi salah satu komponen yang diperlukan untuk menghitung harga jual suatu produk. Nah, harga pokok produksi ini yang juga biasa kita sebut dengan harga modal. Lalu apa sih manfaat kita menghitung harga pokok produksi? Jadi ada beberapa manfaat dalam menghitung harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi ini sangat penting ya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Lalu yang kedua untuk menentukan harga jual. Yang ketiga mengetahui keuntungan yang didapat serta untuk evaluasi kinerja usaha. Jadi harga pokok produksi ini sangat penting dalam kita berwirausaha. Jadi tidak ada wirausaha yang tidak membutuhkan harga pokok produksi. Karena di harga pokok produksi ini tempat kita untuk mengetahui salah satunya harga jual dan keuntungan. Itu kan sangat penting ya, ada wirausaha kita harus tahu nih berapa keuntungan dan harga jual yang akan kita tetapkan. Nah, dalam menghitung harga pokok produksi kita memerlukan 3 komponen biaya utama, yaitu ada biaya bahan baku atau BBB, yang kedua ada biaya tenaga kerja atau BTK, dan ada biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya bahan baku itu adalah biaya yang diperlukan untuk membeli atau menghasilkan bahan baku untuk memproduksi produk yang akan dijual. Bahan baku ini dapat diolah atau diproduksi sendiri oleh perusahaan penjual, atau bisa juga dibeli kepada perusahaan supplier atau pemasok. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Tentunya biaya tenaga kerja ini adalah biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja atau karyawan dalam proses produksi produk.
Jadi biaya tenaga kerja ini dapat berupa gaji atau upah atau kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Terakhir ada biaya operating pabrik, itu adalah biaya di luar atau selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. Contoh biaya overhead pabrik yaitu biaya perbaikan, biaya pemeliharaan fasilitas, biaya penyusutan bangunan, atau pembayaran asuransi dan pajak untuk setiap bangunan. Bisa juga seperti biaya listrik, biaya air, biaya gas, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung harga produksi. Secara umum ada dua metode, yaitu metode full costing dan variable costing. Kalau metode full costing itu dengan cara menjumlahkan seluruh jenis biaya. Jadi biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja dan ditambah dengan biaya overhead pabrik. Kalau variable costing itu hanya menggunakan jumlah dari biaya bahan baku saja. Nah, secara umum yang sering digunakan itu adalah metode full costing. Cara menggunakan BPB ditambah BTK dan ditambah UP. Nah, selanjutnya kita bahas nih tentang harga jual. Harga jual itu merupakan besarnya harga yang digunakan kepada pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, untuk menghitung harga jual, untuk kita seperti yang tadi saya sebutkan tadi, untuk menghitung harga jual kita perlu ketahui dulu harga pokoknya. Jadi harga jual dan harga pokok produksi itu saling berkaitan. Nah, untuk menghitung harga jual sendiri ada dua cara. Cara pertama yaitu cara menggunakan harga pokok dan keuntungan. Lalu cara kedua dengan cara harga jual sama dengan harga pokok dikali keuntungan. Harga keuntungan itu sendiri kita cari dengan cara 100% ditambah dengan persentase keuntungan. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian paham bagaimana cara menghitung HPP dan harga jual, yuk kita bahas contoh soalnya. Nah, sebuah toko terkenal menjual cupcake coklat. Dalam satu hari, perusahaan tersebut mampu memproduksi hingga 40 cupcake. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cupcake tersebut per harinya antara lain, di sini ada kabel bahan-bahannya untuk membuat cupcake per hari. Next, kita lanjut soalnya. Harga tersebut belum termasuk harga kemasan pembungkus sebesar 1.000 per bungkus, lalu biaya listriknya 125.000 per bulan, biaya gas 85.000 per bulan, biaya tenaga kerja satu orang sebesar 1 juta tiap bulan, serta biaya air sebesar 50.000 per bulan. Jika toko tersebut mengambil keuntungan sebesar 25% untuk setiap cupcake, maka hitunglah yang pertama HPP dalam sebulan, lalu HPP per produk, harga jual per produk, dan besarnya keuntungan dalam sebulan. Jadi ada 4 pertanyaan nih. Gimana caranya? Kita cari dulu HPP atau harga pokok produksi. Harga pokok produksi dalam sebulan. Cara mencari harga pokok produksi dalam sebulan yaitu tadi kita menggunakan metode full costing dengan cara menjumlahkan BPB, BTK, dan BOP. Nah, BPB dalam sebulan tadi yang ada di tabel itu kita jumlahkan, ternyata jumlahnya adalah 110.000. Karena yang ditanya dalam sebulan, maka kita asumsikan dalam sebulan itu ada 30 hari, maka 110.000 itu kita kalikan 30. Hasilnya 3.300.000. Lalu BTK dalam sebulan. Nah, BTK ini biaya tenaga kerja yang tadi disebutkan bahwa tenaga kerjanya hanya ada 1, maka 1 juta dikali 1 hasilnya 1 juta. Lalu untuk mencari BOP, apa aja BOP yang ada di dalam soal tadi? Yaitu yang pertama ada biaya kemasan pembungkus, di mana harganya itu 1.000. Nah,
1000 ini kita kalikan 40 karena dalam sehari bisa menghasilkan 40 cupcake, lalu dikalikan 30 lagi karena kita mencari BOP dalam sebulan. Hasilnya 1.200.000, biaya listriknya 125.000, biaya gasnya 85.000, dan terakhir biaya airnya 50.000. Semua BOP ini kita jumlahkan. Nah, dapatlah total BOP dalam sebulan yaitu sebesar 1.450.000. Barulah kita bisa mencari HPP. Kita jumlahkan semua BBB, BTK, dan BOP-nya. Dapat hasilnya itu sebesar 5.760.000 rupiah per bulan. Ini adalah HPP dalam sebulan. Nah, lalu gimana cara untuk menghitung HPP untuk satu buah cupcake atau yang kita sebut dengan HPP per produk? Kita cari dulu jumlah produk dalam sebulan. Karena sehari tadi perusahaannya bisa menghasilkan 40 cupcake, 40-nya kita kalikan 30 hari dalam sebulan kan, maka hasilnya adalah 1.200 cupcake. Artinya perusahaan ini bisa memproduksi 1.200 cupcake dalam sebulan. Lalu kita cari HPP per produknya dengan rumus total HPP dibagi dengan jumlah produk. Nah, total HPP tadi dalam sebulan adalah 5.750.000 kan, dibagi dengan 1.200. Maka didapat HPP per produknya adalah 4.800 rupiah per cupcake. Artinya satu cupcake modalnya itu adalah 4.800 rupiah. Untuk menentukan harga jual, kita harus tahu dulu perusahaan atau toko tadi akan mengambil keuntungan berapa persen. Nah, berdasarkan soal tadi, keuntungan yang akan diambil yaitu sebesar 25%. Kita cari harga jualnya menggunakan rumus harga pokok ditambah harga pokok dikali persentase keuntungan. Harga pokoknya tadi kita pakai harga pokok per produk. Karena apa? Karena harga jual yang akan kita cari adalah harga jual per produknya atau per satu cupcake-nya. Nah, kita masukkan harga pokok per cupcake-nya tadi 4.800 ditambah 4.800 dikali 25%, didapatkan hasilnya adalah 6.000 rupiah per cupcake. Artinya satu buah cupcake nantinya akan dijual dengan harga 6.000 rupiah. Yang terakhir kita mencari keuntungan dalam sebulan. Kita cari tadi keuntungan satu cupcake yaitu 1.200 rupiah. Lalu kita kalikan kalau sebulan berapa keuntungannya. Nah, maka 1.200 ini kita kalikan 40 karena sehari tadi menghasilkan 40 cupcake, lalu dikali 30 hari dalam sebulan. Maka kita ketahui atau kita dapat keuntungan yang akan didapat dalam sebulan oleh toko tersebut adalah sebesar 1.440.000 rupiah. Nah, sampai sini bagaimana? Mudah bukan mencari HPP, harga jual, serta keuntungan. Nah, selanjutnya ada soal latihan nih. Soal latihan ini kalian kerjakan di buku latihan, lalu seperti biasa foto hasilnya dan kirimkan ke Classroom. Mata pelajaran prakarya kelas 10 ya. Nah, berikut ini soalnya. Silakan dibaca baik-baik karena minggu lalu saya juga sudah memberikan soal pada kalian, tapi ada beberapa orang yang masih salah dalam mengerjakan soal dan mencari HPP. Jadi saran saya dalam mengerjakan soal cerita seperti ini kalian mesti teliti ya, teliti untuk setiap kata-katanya, karena kalau salah sedikit saja maka akan salah semua, akan keliru semua hasil HPP-nya. Jadi benar-benar harus teliti dalam menghitung dan membaca soal. Nah, oke, sampai sini dulu materi dari saya. Jika ada yang belum paham atau kurang jelas, kalian bisa komen di YouTube atau bisa komen di Classroom, tanya nama di Classroom. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.